Topik yang kali ini akan saya bawakan adalah manfaat probiotik pada lansia. Saya hanya akan menukik ya pada masalah yang terkait dengan gut microbiota. Metchnikoff ini orang Rusia di awal abad 20 ini menyampaikan teorinya ya bahwa kalau bahasa Inggrisnya tuh longevity without aging ya. Ini dari hasil pengamatan yang beliau lakukan, pengamatan dan penelitian yang beliau lakukan di tahun 1900-an ya. Beliau mendapatkan Nobel juga. Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya ya kita itu bisa ya mengatasi pada saat usia lanjut itu tanpa mengalami aging ya. Jadi longevity without aging. Ini topik yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan gut microbiota. Ya, tadi di sini disampaikan bahwa oleh Pak Metchnikoff ya, proses aging ini juga merupakan proses yang diakibatkan oleh kegiatan mikroorganisme yang ada di usus kita ya. Khususnya ya dari hasil degradasi protein ini diperoleh komponen-komponen yang kemudian terserap oleh darah yang komponen tersebut kalau di sini disebutkan sebagai toksikan ya. Jadi kita mengalami intoksikasi dari proses aging yang disebabkan oleh mikrobiota usus ya. Ini yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengamati khususnya itu masyarakat Bulgaria yang ternyata memiliki umur rata-rata itu 87 tahun. Bahkan 4 di antara 1000 Bulgarian ini bisa mencapai umur di atas 100 tahun. Ya, jadi beliau menganggap bahwa susu fermentasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Bulgaria ini memiliki peran karena bakteri yang ada di susu fermentasi ini menginduksi gut microbiota. Ya, sehingga bakteri-bakteri yang menurut beliau ini adalah bakteri baik dapat menekan bakteri yang kurang baik yang ada di usus. Ini adalah konsep yang beliau sampaikan yang kemudian di tahun 60-an itu baru istilah probiotik itu muncul. Ya, jadi konsep beliau itu adalah bahwa konsumsi susu fermentasi yang mengandung bakteri baik ini dapat menekan bakteri-bakteri khususnya bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan yang menyebabkan aging itu tadi sehingga bakteri yang ada di susu fermentasi ya waktu itu disebut sebagai Bulgarian bacillus. Ya, karena banyak dikonsumsi oleh orang Bulgaria dan bentuknya batang. Bakteri baik yang diperkirakan dapat mencegah atau paling tidak memperlambat proses aging ini juga dipelajari oleh Dr. Minoru Shirota, namun dengan latar belakang yang berbeda. Kalau Metchnikoff ini kaitannya dengan aging pada lansia. Nah, kalau Dr. Shirota ini kaitannya dengan kondisi di Jepang ya, ini tahun 1921 ya. Ini pada saat tahun tersebut memang Jepang menghadapi kondisi ya anak-anak yang banyak mengalami diare dan sebagainya karena sanitasi yang belum baik saat itu ya, sehingga Dr. Shirota ini ya dengan adanya publikasi yang disampaikan oleh Metchnikoff, beliau mengisolasi bakteri
yang diperkirakan juga dapat menekan bakteri patogen yang ada di usus. Ya, akhirnya beliau memperoleh isolat yang selanjutnya disebut atau teridentifikasi sebagai Lactobacillus casei dan strainnya disebut strain Sirota. Ya, nah penelitiannya memang ya strain ini kemudian secara menggunakan Petri dish ya istilahnya itu disandingkan dengan beberapa bakteri patogen dan ternyata memang strain Sirota ini secara in vitro mampu menghambat bakteri-bakteri patogen. Nah, kemudian Dr. Sirota memikirkan ini bagaimana strain bakteri baik ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian bakteri baik ini digunakan sebagai starter untuk memperoleh susu fermentasi ya, dan ternyata memang susu fermentasi ini juga secara sensoris dapat diterima oleh masyarakat ya, sehingga di tahun 35 ini susu fermentasi Yakult yang berisi bakteri baik yang memang tujuannya untuk menekan bakteri patogen ini beredar di Jepang. Ya, ini konsepnya sama, yaitu memperbaiki gut microbiota. Di tahun 82 ini Prof. Mitsuoka ini mulai menggambarkan ya proses yang terjadi di saluran pencernaan ya terkait dengan gut microbiota. Ternyata memang ya gut microbiota yang isinya triliunan. Mitsuoka ya menggambarkan bahwa gut microbiota ini ya sebagian berperanan penting dengan menghasilkan beberapa metabolit-metabolit yang berperanan untuk mendukung kesehatan. Namun sebagian lainnya itu justru ya menghasilkan metabolit-metabolit yang kurang menguntungkan ya. Di sini disebutkan ya kurang menguntungkan. Nah, metabolit-metabolit yang kurang menguntungkan ini terutama dari proses degradasi protein inilah yang kemudian menyebabkan aging. Gut microbiota di usus kita ini juga mendukung terjadinya proses aging, sehingga upayanya itu adalah bagaimana menekan bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan ini sehingga proses aging yang memang secara alami ini berlangsung ini dapat ditekan. Kita perlu ya mengonsumsi bakteri yang setidaknya dapat menjaga keseimbangan gut microbiota ya, nanti akan kita lihat bahwa pada lansia itu sebetulnya juga terjadi beberapa perubahan komposisi gut microbiota yang ini juga perlu kita waspadai, bahwa kita sendiri ini bukan individu yang hidup sendiri, tetapi individu yang hidup bersama triliunan mikroorganisme yang ada di usus kita. Ya, istilahnya itu menjadi superorganisme. Kita ini adalah superorganisme yang hidup bersama dan saling menguntungkan, ya, bersimbiosis ya dengan mikroorganisme yang ada di usus kita. Topik berikutnya ini gut microbiota pada lansia ya. Saya tadi disampaikan ya bahwa memang pada saat lansia ya di atas 65 tahun ini terjadi pergeseran komposisi gut microbiota. Nah, ini bisa dilihat, ini garis biru ini ya, bifidobakteriumnya itu menurun. Ini memang waktu Pak Metchnikoff ya menyampaikan teori-teorinya ini, dukungan penelitiannya itu masih sedikit ya. Ini adalah data perubahan bakteri
Bifidobacteriaceae ini kita namakan sebagai bakteri baik, ya kita kelompokkan sebagai bakteri baik. Ini dari data yang diambil di 5 negara, mulai anak-anak, dewasa, dan lansia. Ya, memang dari 5 negara ini nampak terjadi penurunan populasi bakteri baik pada lansia. Ya, juga bisa kita lihat Enterobacteriaceae itu meningkat saat lansia. Nah, kondisi ini itu kurang menguntungkan karena Enterobacteriaceae itu termasuk bakteri-bakteri yang tadi banyak mendegradasi protein yang produk-produknya bisa mempercepat proses aging pada tubuh kita. Ya, jadi ini adalah hasil dari penelitian bersama yang kita lakukan. Ya, jadi penelitian kami ini memang menunjukkan ya bahwa faktor makanan ini sangat berpengaruh pada komposisi gut microbiota. Di Indonesia sendiri kami juga sudah melakukan penelitian dengan mengambil responden ini dewasa dan lansia dari Jogja dan Bali ya. Ternyata ya memang bisa kita lihat ini sudah kami publikasikan di 2019 ya, bahwa bakteri baik Bifidobacterium itu mengalami penurunan ya, baik di Yogyakarta maupun di Bali ya, dan di lain pihak bakteri Enterobacteriaceae ini meningkat ya. Nah, bagaimana dengan metabolit yang ada di yang kita pelajari kan mengambil dari feses ya. Short chain fatty acid ini merupakan salah satu metabolit ya yang memang dikenal baik ya, dikenal sangat mendukung metabolisme kita ya. Bisa kita lihat di sini ya terjadi penurunan yang signifikan pada saat lansia ya, sehingga memang ini juga perlu menjadi perhatian. Pada saat lansia itu bakteri baiknya terjadi penurunan, juga short chain fatty acid-nya terjadi penurunan yang signifikan ya. Kan juga melakukan penelitian ya menggunakan responden lansia di Bali. Ada 65 responden yang mengonsumsi susu fermentasi Lactobacillus casei shirota ya selama 6 bulan. Dan sekarang juga data-data sedang kami evaluasi. Nah, hasilnya memang pada kelompok yang mengonsumsi ya susu fermentasi Lactobacillus casei shirota strain ini terjadi peningkatan asam suksinat yang signifikan. Nah, ternyata memang asam suksinat ini baik untuk kesehatan otak ya. Nanti akan saya jelaskan ya, karena banyak lansia itu kan mengalami brain disorder ya, sehingga ini konsumsi probiotik ini saya kira mendukung ya untuk mengurangi terjadinya brain disorder ya. Juga pada saat konsumsi 6 bulan ini populasi Lactobacillus casei dan Bifidobacterium itu meningkat ya. Jadi yang dikonsumsi itu adalah Lactobacillus casei strain shirota, tetapi ternyata bakteri baik Bifidobacterium itu juga ikut meningkat populasinya. Ya. Dan yang lebih penting lagi, karena ini dikonsumsi selama 6 bulan ya oleh para lansia, ini dapat kami simpulkan bahwa susu fermentasi dengan Lactobacillus casei strain shirota itu adalah aman dikonsumsi oleh lansia. Berikutnya ini adalah penjelasan mengenai susu fermentasi dan susu fermentasi probiotik. Ya, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Metsnikov ya, beliau mengamati bahwa susu fermentasi ini bisa menyehatkan saluran pencernaan.
ya. Namun ya setelah Yakult juga beredar di seluruh dunia ini ya, probiotik mulai diatur tepat ya, apa itu istilah atau produk probiotik ini baru diatur di 2001 ya, di 2002 ya. Didefinisikan bahwa probiotik itu adalah strain mikroorganisme yang dikonsumsi hidup ya dalam jumlah yang cukup sampai dengan masa kadaluarsa, dan pada saat dikonsumsi ini memberi manfaat kesehatan. Nah, manfaat kesehatan ini dibuktikan dengan tentu saja clinical trials. Makanan fermentasi probiotik, manfaat kesehatannya itu diperoleh karena bakteri probiotiknya itu hidup di dalam usus dan memberikan manfaat kesehatan melalui pertumbuhannya, ya, melalui kolonisasinya di dalam usus. Probiotik ini dapat mendukung kesehatan lansia. Ini ada beberapa penelitian karena ya belum banyak penelitiannya, namun dari beberapa penelitian ya, misalnya ini disampaikan jurnal di 2011 bahwa Lactobacillus casei strain Sirota ini dapat membantu untuk ini mengatasi serangan virus. Ini adalah sedikit mengenai gut microbiota, kaitannya dengan otak ya. Ini karena lansia itu banyak mengalami demensia, sehingga ini memang secara khusus ya saya tampilkan. Ternyata memang gut microbiota ini memiliki peran ya di dalam menghasilkan beberapa komponen, tidak hanya short chain fatty acid tetapi juga serotonin dan sebagainya, ini yang dapat menyehatkan otak ya. Nah, ini dari beberapa penelitian itu memang ya sudah mulai ini memanfaatkan probiotik. Apakah probiotik ini juga dapat mengatasi ya brain disorder. Nah, ini paper yang menyampaikan bahwa pada saat lansia itu terjadi penurunan populasi bakteri baik ya, bahwa konsumsi probiotik di sini ya, ini dengan 80 responden ya, dengan total probiotik yang dikonsumsi sekitar 10/10 selama 16 minggu, ternyata ini ya dapat digunakan ya untuk memperbaiki ya. Di sini disampaikan fungsi memorinya itu meningkat. Gak menarik ini pada saat saya mengikuti seminar gut microbiota ya tahun 2019, ini disampaikan oleh salah satu peneliti Jepang ya, Yukitoshi Aoyagi dari Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology. Dari penelitian yang beliau lakukan ini menggunakan subjek 65 tahun lebih ya, jumlah subjeknya itu ya lumayan banyak ya. Ini 5.000 kalau tidak salah ya, ada di catatan saya ini. Nah, ternyata konsumsi Yakult 3-6 botol seminggu serta jalan kaki 7.000-8.000 langkah setiap hari ini ya dapat tercapai kesehatan usus dan dapat menurunkan gejala hipertensi dan konstipasi. Kesimpulan yang akan saya sampaikan pada siang ini ya, bahwa memang terjadi perubahan komposisi gut microbiota pada lansia. Ya, ini ditunjukkan dengan penurunan Bifidobacterium dan peningkatan Enterobacteriaceae yang berdampak kurang menguntungkan pada kesehatan tubuh. Konsumsi probiotik ya ini diharapkan dapat meningkatkan Bifidobacterium pada usus ya, dan juga bakteri baik lainnya. Nah, konsumsi rutin susu fermentasi probiotik ini dapat menjaga kesehatan para lansia. Konsumsi probiotik ini juga dapat membantu lansia untuk mengatasi loss memory, namun tetap diperlukan pola makan sehat ya untuk menjaga tubuh sehat saat itu.